Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, ya hari ini gue menepati janji gue karena kalah sama Bang Aldi ya kemarin ya. Siapa sih yang mikir Kalau taruhan apa? ini kalau Liverpool kalah sama Plymouth Plymouth. ini Dia pakai baju MU. Siapa yang mikir bakal kalah sama Plymouth? Nggak bisa, inilah sepak bola, unpredictable. Iya. Yang taruhan menang itu gue doang. Nah, Gue pernah kalah dari Koci. semua Bukan lu kalah. doang. Gue 8 kali menang, sekali kalah. Iya. Kalah tuh statistiknya Arne Slot. Kan dia juga lagi main di bego-begoin nih coach, dia coach. Anak darah muda biasa. Iya, adrenalin, emosi. Bener, gara-gara dia juga nih. Provokasi Harusnya lo dia ya. Aduh. Kena provokasi sama dia. Dulu kita ikut seneng ya. Satu segmen aja nih apa satu episode Sampai kelar. Sampai kelar. Karena laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Ih. Sedap. Beda sama yang di Bandung itu ya? Bang Wardel, gue tinggal ke Anfield doang nih udah pakai jersey dulu. Udah bisa. Iya bener juga ya. Iya. Lu pernah ke Anfield? Belum lah. Nah, Ya. udah. Del, tolong di endorse. Tapi nggak serius nawarinnya. Serius. Nggak serius, orang yang itu udah mau orangnya. Wah, Tapi parah jadi banget, Del. ini. Fans Kalau nggak sejati. serius kayaknya bolehlah dibayarin, itu kesian belum pernah kesana kan. Kalau belum pernah boleh kan, ya nggak apa-apa pakai baju yang lain. Ya nggak coach. Kalau lo gimana? Kalau coach ini bukan seorang coach, masih grassroots fans biasa, belum pernah ke Arsenal sama sekali. Belum pernah ke Eropa. Belum pernah ke Eropa. Terus disuruh ke Stadion Spurs. White Hart Lane. Bukan. Ke Eropa, Stadion ke Arsenal. Emirates, Iya, gaji tapi UMR. pakai baju Spurs. Gimana lu coach? Ambil lah. Ya. Udah gila aja, siapa yang bayarin lu? Nah, Mau Arsenal menang 290.000 Champions League, I don't care. nah. Yang penting gue bisa beli 2 handphone. Gak ada lawan Lu gitu. nyiapin 2 handphone gak Mas Dias? Dua iPhone ya? Iyalah. Bukan Android. Di sini emang standarnya 2 handphone, Zup. Iya. Brasilia. Dia nggak tahu coach. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Baru anak baru. Baru. Di Gua ada sini. juga. Ya, ini standarnya 2 handphone. Ya udah, sebelum kita bahas masuk ke pembahasan kita cek yang satu ini nih, silakan. Ya, Vinicius nangis, kagak jelas bocahnya, kagak ada apa-apanya. Rodri yang pantes dapat Ballon d'Or. Ya elah, Vinicius menangis pasti. Ya, kalahan. Siti udah. Siti. Jelas. Makan tuh Rodri, gua buktiin kan sekarang malam ini gua yang jadi MVP. 15. Kan lu yang mantap. Rico Luis gua belum bener. Heran gua. Coba tolong Jebret Media, anak-anak magang yang cewek aja yang jadi talent besok-besok ya. Tapi mahal loh Bang. Viniciusnya langsung tadi. Vinicius tadi, Vinicius. Ya, itu Doda tampangnya nggak menjual ya. Viewers turun langsung gitu lihat. Anak-anak magang gini-gini aja lah yang muncul-muncul ya coach ya. Alah. Oke, tapi gue pengen langsung bahas tadi parodinya. Memang udah disinggung perihal pertandingan semalam, yaitu Manchester City lawan Real Madrid. Ya, gue pengen tahu dari pendapat coach di comeback nih Manchester City. Ya, ini gimana coach lo melihat pertandingan semalam? Madrid emang jago atau emang City-nya yang belum menemukan momen terbaiknya? City yang kemarin itu sedikit lebih bagus dari City yang kita kenal musim ini. Jadi apa yang dikatakan Ten Hag benar. There is an end of an era. Dari City. Klopp udah selesai tahun lalu, Ya. dan musim ini feeling gue City, ya mungkin Pepnya belum, tapi dia harus rombak total lah. Pemain yang benar-benar dulu selalu dominan kayak Bernardo Silva sama Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne itu kayak nggak punya tenaga tuh. Ya. Ya, usia ya. Larinya dari segala segi ini kayak pemain amatir yang baru main bola. Sekali ngepres, 2 kali ngepres, habis itu hilang, nggak ngikut defense kayak gitu. Cuma kalau lihat dari gua Mario udah bilang di sini, kalau dibilang siapa yang lolos ya kita realistis ya Madrid yang lebih. Dan Madrid sebenarnya kemarin nggak main bagus-bagus amat. Kalau Madrid main bagus udah 5-2 itu. Begitu banyak peluang yang mereka dapatkan, terutama dari sisi transisi. Organisasinya tuh amburadul. Mereka benar-benar nggak ngelihat
bahwa di sayap itu masih ada pemain Madrid, diabaikan total. Dan sekali lagi beruntung cuma 3-2. Ya yang seperti lo bilang, apakah pemainnya yang udah kehabisan? Udah habis. Apa Pepnya secara strategi? Enggak, pemainnya udah habis. Gini, lu sebagai pelatih itu kan ibarat cuman guru kan. Ya. Lu ngajarin lu harus begini, di sisi ini, sisi itu, passing kapan. Yang ngejalin kan tetap pemain. Dengan pemain yang sama dia dapat 5 trofi di 6 tahun terakhir kok. Tiba-tiba. Iya kan, pemain yang sama loh. Sama, betul. Cuman mungkin kurang Rodri. Lu yang diturunkan kan kemarin kita kan line up pemain inti semua. Nggak ada Luis, nggak ada Gundogan, nggak ada Marmut, nggak ada Kodir. Ngerti nggak? Ya. Jadi harusnya di atas kertas ini tim yang sering mempersulit Madrid. Ini pertama kali Madrid menang di City. Nggak pernah Madrid menang di City. Tapi ya ternyata ya mereka udah habis dan nggak bisa salahkan Walker doang yang dibuang kan. Iya, harusnya itu Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Stones, Kovacic, Akanji, Ake ganti semua. Harus rombak hampir separuh dari skuad. Mereka telat karena ya mereka perform dengan tim ini. Jadi dibiarin. Nah sekarang you have to pay the price. Untuk reorganisasi butuh lama. Oke. Tapi bentar, gue mau silakan, Coach. itu kan ada banner raksasa, giant banner kan, yang mengejek Vini. Nah itulah karma. Emang kenapa, Coach? Kok ngejek ada karmanya yang emang relate sama lu apa? Lu still you have to respect your opponent. Dan dengan banner kayak gitu lu nggak respect lawan lu. Ya. Dan ini dibalas dengan, kalau gue Vini, gue ntar malam abis ini gue tidur dengan senyum terus. Ya dong, ini pembalasan terbaik, pembalasan paling benar. Karena lu tidak respect lawan lu. Ini yang penting, respect di lapangan. Pertaruhan itu cuma di lapangan 90 menit. Habis itu mereka juga ngobrol sesama Inggris sama Bellingham, Vini ngobrol dan. Nah fans-fans itu nggak paham gituan. Niatnya mungkin ngejatuhin mental kali ya. Tapi caranya nggak elegan gitu ya. Ngejatuh mental, lu pikir Vini anak kemarin sore apa nggak pernah bermain di bawah tekanan kecuali nama lu Kodir. Nah itu beda, bermain di bawah tekanan, salah passing, kartu kuning, ngerti nggak? Ini Vinicius man. Iya. Gue as a footballer, gue suka banget sama Vinicius. Tapi nggak attitude-nya. Gue nggak suka attitude sama sekali. Tapi sebagai pemain bola itu untuk gue mungkin the best left winger ya. Saat ini ya. Saat ini. Nah, lu harus hargai hal kayak gitu. Semua orang tahu gue fans Barcelona. Tapi gue selalu bilang ya Madrid at this moment bukan dari permainan, tapi 4 pemain ini gila di depan. Mungkin 4 pemain ini benar-benar yang membuat segala perubahan. Mungkin ini respon ini sih kali ya. Waktu itu kan Vini yang difavoritkan dapat Ballon d'Or, taunya dia nggak dapat dan satu tim nggak datang tuh Real Madrid. Jadi ini jadi kompor bagi fans City untuk ngeledek balik lah momen. Mungkin gue nangkepnya begitu tuh. Makanya ada banner ini, fotonya juga foto Rodri lagi nyium Ballon d'Or-nya. Tapi dari segi itu gue rasa Madrid digituin mentalitas mereka malah jadi kebakar lah. Ini tim yang udah terbukti kan. Justru kalau lu pinter, lu harus puji Vini dengan banner yang gede, bukan ngejek. Harusnya supportnya gitu harus ya. Support. Ini malah Biar ngebakar. Vini, wah gila fans City luar biasa. Ngerti nggak kayak gitu. Tapi fans-fans kayak gitu kan nggak mikir sejauh itu. Jadi malah jadi bumbu bagi Madrid dan performa tadi malam gue rasa mereka dan layak dibuktikan dapat. langsung sama Madrid. Tuh Madrid. Tapi kalau ngelihat City, Coach, ini kan tadi sempat lu bilang kalau ini pemain udah harus dirombak gitu. Terus semalam udah ada beberapa perubahan gitu. Di kanan yang biasanya Rico Lewis atau Nunes ada Akanji. Terus juga di Stones juga jadi defensive. Ya, yang diturunin kan pemain senior. Stones DM itu udah sering dia lakukan. Cuman Akanji kayak apa? Apalagi gue kan selalu bilang Rico Lewis main 90% kalah. Dan masuk di babak kedua pada saat unggul kan, kalah kan. Dan gol kedua salah dia, gol ketiga salah dia kan. Kalah cepat sama Vini antisipasi. Emang ini pemain bapuk, tapi Pep terlalu percaya sama dia. Colongan. Ya karena mungkin gak ada stoknya lagi, telat gantinya itu tadi kali ya saat ini ya. Dan ini pernah kita bahas Bang Dias. Nunes pernah main di bek kanan juga kok. Nggak separah Rico Lewis. Ngambil sekali tapi banyak dia coach kalau si Matius Nunes itu kan errornya dia itu juga bukan posisi bek aslinya. Kanan. Iya. Sama lu taruh Thomas Partey bek kanan. Jelek juga defensif. Tapi kalau lu taruh sebagai DM
luar biasa mainnya. Baru kelihatan. Dan City ini kan pernah kita bahas waktu itu yang kita kunci katanya tuh menua bersama gitu. Iya. City itu emang skuadnya dibiarin menua bersama dan mereka kena akibatnya di musim ini karena berdasarkan data pun bukan cuma Pep Guardiola bersama City doang, tapi bersama tim-tim sebelumnya kayak Munchen, terus Barcelona. Dia belum pernah ngalamin fase yang pemainnya tuh usia rata-ratanya di atas 28 tahun dari 11 pemain intinya gitu. Jadi gua rasa di musim ini sesuatu yang emang udah nggak terhindarkan bagi City dan segala sesuatunya udah agak terlambat bagi mereka Iya, menurut pemain gua. juga kayak nggak ngerasa ada saingan karena mereka masih dipercaya kali ya. Karena pemain yang dibeli nggak perform. Yang baru tahun lalu, bukan tahun ini ya. Tahun lalu itu kan si Savinho, Gundo. Doku, Nunes. Tiga ini nggak Nggak perform. kena, iya. Tiga ini nggak perform, baru tahun ini dia kan dibeli si Marmut, Kodir, sama Reis yang belum main. Lu butuh waktu. Meniko. Sebelum-sebelumnya mereka beli pemain harusnya kalau nggak perform kayak Eric Garcia, Torres langsung dijual kan Iya. dengan harga mahal kan. Tapi pemain yang lain kan perform semua. Grealish ya butuh setahun lah, habis itu kan dia bagus mainnya. Yes. Ini kalau kayak anak band manggung dia lagi lagunya itu terus jadinya Lama-lama, jenuh juga kejenuhan ini akhirnya ya. Tapi lo ngelihatnya gimana di akhir musim nanti udah otomatis rombak atau gimana kalau dari City? Kalau dari segi rombak, gue yakin sih bakal ada perombakan ya. Bahkan dari kontrak De Bruyne ini nggak ada titik terang. Dia di akhir musim juga bakal free agent. Dia bebas pindah tim kemanapun karena nggak ada kemajuan dari perbincangan kontraknya. Gue kalau jadi De Bruyne gue ke Arab ya. Harap lah, itu Iyalah, waktu udah- ngumpulin duit lah. Di klub udah menang semua. 2-3 tahun udah dapat berapa ratus juta, habis itu Iya. pensiun seumur hidup. Selesai. Sampai anak-anak lu pensiun. Iya. Iya kan? Kayaknya itu turunan tuh. Gue nggak main ke Arab lah. Dan itu langkah yang menurut gue possible untuk dilakukan gitu. Dan City emang udah perlu banget melakukan perombakan. Tapi ya itu menurut gue PR-nya banyak banget. Dan terbukti di bulan ini, di Januari, masalahnya ternyata bukan di Walker kan. Tadinya kita mikir ini Walker dibersihin, lini belakang mereka pasti akan membaik lah. Tapi ternyata masih sama-sama aja gitu. Dan performa pemain juga di awal musim banyak yang hilang, terus naik turun kayak Foden contohnya. Menurut gue di pertandingan lawan Madrid semalam mendingan Foden dibandingkan standarnya di awal musim. Tapi at least di 2025 bisa dikatakan Foden emang udah mendingan lah. Tapi dari secara keseluruhan pemain City ini memang khawatirkan dan bukan pertama kali mereka kebobolan tuh di periode 15 menit terakhir kan. Lawan United, lawan Feyenoord, habis itu banyak lagi pertandingan-pertandingan lawan Brentford. Emang mereka tuh 15 menit terakhir posisi unggul pun nggak ada jaminan mereka bisa menang. Ini di luar karakter City banget menurut gue. Berarti ada satu strateginya Ancelotti juga yang oke coach dari pergantian pemain semalam. Kemarin bagus. Iya. Kemarin gua akui Madrid main bagus. Tahu mereka pemain bisa memanfaatkan, mereka bisa pegang bola, mereka mungkin di babak pertama agak sebenarnya babak pertama dapat 13 menit pertama itu gue tweet, lu bisa Ya. cek di Twitter gue. Harusnya 2-0 ini. Tapi nggak efektif. Tapi kemarin Madrid main bagus. Pada saat mereka City ngepress dan lain-lainnya dengan gampang keluar. Kemarin lagi bagus semua. Lagi oke, berarti pengganti strategi Ancelotti harus lo akui kemarin tepat iya. ya. Kemarin iya, cuman nggak selalu. Lebih sering nggak daripada iya. Dan ini kontrasnya sih. Menurut gue pertandingan semalam selain Madrid yang lagi oke dan juga pemilihan taktik man management dari perubahan formasi dan juga perubahan pemain ya. Di babak kedua khususnya antara Guardiola dan Ancelotti. Pergantian pemain Ancelotti spot on semua menurut gua. Setiap Ya. pemain yang diganti semuanya bisa ngasih perubahan, semuanya bisa ngasih impact. Sedangkan City semua pemain penggantinya malah bikin mereka jalan mundur kalau gua lihat Tapi pergantian mereka. jangan jumawa juga, masih ada satu match lagi. Nah, ini kedua. Kalau Ancelotti bikin blunder bisa diselesaikan juga. Ya kan lu kalau lihat 11 pemain yang diturunin itu kan jam terbang tinggi semua. Artinya mereka punya kualitas, mereka sudah membuktikan. Cuman musim ini lagi jelek. Pas mereka dapat momennya aja lagi bagus, bisa kalah juga itu Madrid. Ya, berarti berapa besar peluangnya di next match-nya? Oh, sekarang sih Tetap 60-65 Madrid, Oke. 35 City. 35 City. Oke. Tapi anything can happen. Lihat aja Plymouth lawan Liverpool. Bener juga. akibatnya. Gara-gara ini Akibatnya nih. Korban nih, korban Lu udah nggak mulai gatel nih. Lama juga makainya nih dia nih. Ya karena gini kan, ini kan kalau Champions di saat ini udah nggak hitung agregat gol tandang kandang kan, hanya selisihnya aja. Dan selisihnya tipis Ya, satu. kalau City cetak 1 gol, City ibarat lebih bertahan, nggak ngepres, ngincer counter, bahaya juga. Karena Madrid harus lebih kreatif. Kemarin karena City menyerang, Madrid dapat space kan, Yes. dan itu mereka mainkan dan
dan sangat berhasil. Ya, leg kedua memang different game, tapi ngelihat dari berkaca dari rekor City ketemu Madrid, Ancelotti gua rasa selalu punya jawaban coach menurut gua. Dan di leg Harusnya. kedua tetap mereka favorit gua rasa, dan ngelihat pertahanan City kayak gini, gua nggak ngelihat kemungkinan mereka bisa defense sebagus itu gitu melawan Madrid. Karena concern gua dari pertandingan kemarin pun mikir Emang kualitas defendernya udah menurun. iya, dan kualitas individu lagi-lagi menurut gua kalau emang pertandingannya harus ditentukan sama kualitas individu, Madrid punya keuntungan di situ. Apalagi leg duanya di Madrid Ya kan. kalau Madrid nggak lolos tolol aja. Kesimpulan Kasarnya begitu kan. Iya. lawannya pincang. Dengan kondisi Manchester City yang Iya. saat ini. Iya. Tapi- Asal jangan diremehkan aja. Tapi dari mana kemampuan istilahnya kayak ada chance dari City buat bisa ngalahin Madrid, coach? Ya kalau mereka lagi dapat formnya, Lagi dapet. momennya aja. Karena pemain ini berkualitas semua, sudah menunjukkan mereka menang banyak trofi. Dengan pemain yang kemarin turun 11 pemain itu. Makanya senior semua diturunin. Karena jam terbang tekanan. Tapi yang Cuman transisinya amburadul kemarin. Iya, kayak nggak ngeliat kayak Parah banget ini City. pada latihan bareng nggak sih Ini kayak gitu ya? Iya, Nontonnya padahal kayak itu gitu. pemain senior semua. Butuh ke Dubai tuh kayaknya. Lu lihat kayak pemain baru yang baru dikumpulin lah. Nggak, gue nggak City yang musim ini bukan City yang kita kenal. Kayak beda memang. Dibantai di Sporting Spurs 4-1, dibantai di Spurs, sementara Sporting dibantai Arsenal 1-5, Dibantai sama Dortmund. dibantai semalam juga. Dortmund kemarin, Dan Spurs kalah sama semua tim. dan Spurs Menangnya lawan kalah sama Manchester semua. doang. Menangnya lawan Manchester Iya kan? doang. Hampir Iya kan? kalah Ini semua bukan dia. City yang kita kenal. Cuma sekali lagi ini sepak bola bukan matematika. Betul. Selalu ada peluang Iya. untuk Excel. Ya, kita Untuk- lihat ntar. Untuk urusan mencetak gol, gue rasa City kalau dibandingin 2024 sama 2025, paruh musim pertama udah membaik di 2025. Terbukti mereka selalu bisa ngegolin, itu mereka selalu berhasil, tapi dari bertahan. Gue inget banget di momen sebelum pertandingan Liverpool di Anfield, Guardiola bilang kelemahan kita di musim ini transisi dari menyerang ke bertahan, yang mana Iya. kalau diperingkatin. Kemarin kelihatan banget tuh. Bahkan dari kalau- menyerang bertahan. Parah. Bahkan ini coach, kalau diperingkatin dibandingkan tim Premier League lain, mereka tuh di zona degradasi loh, dari urusan menghadapi sisi transisi. Jadi menunjukkan parah Tapi harus banget ini ditambahin sebelum-sebelumnya itu Ortega kipernya. Bener. Dan itu gue juga nggak ada bingung orang nomor deh. satu. Kenapa sih Ortega sama siapa kiper Ederson. utamanya? Iya. Sampai cedera juga Ederson kemarin. Tapi pada saat Ederson pulih pun tetap Ortega beberapa Sempet, kali iya. jadi pilihan. Apa pertimbangannya Pep coach dan Kalau pas lagi Ortega ini kan ya kayak Kelleher lah. Iya. Kalau bagus-bagus banget, kalau lagi bapuk banget. Nah, kalau pas dia lagi bagus, ya dapat lagi formnya lagi dapat kan dibiarin. Gitu. Pas dan terakhir ini kalau Ortega jelek banget. ya seperti ya jalan silakan jalan. Dan di performa mereka di paruh musim pertama kan Ederson. Abis itu Pep kelihatannya nggak suka, akhirnya mainin Ortega sampai akhirnya ada momen pertandingan lawan Brentford tuh. Yang akhirnya Ortega di ospek di tengah Bukan nggak lapangan. suka. Emang perlu di Ederson ini bagian yang lagi ikut lagi drop turun, juga. lagi drop. Makanya Iya. butuh penyegaran, dan itu biasanya Iya. emang tiap musim ada aja dilakuin sama Pepnya Iya, itu. iya. Tapi momen pertandingan lawan Brentford tuh menurut gue bikin Pep akhirnya oke, Ortega parkir lagi dulu, gue mainin Ederson lagi. Berarti Ederson pun layak untuk diremajakan di sini Iya. tahun depan nih. Ya. Maybe. Dan jelas nggak dengan Ortega. Dan jelas kayak dengan Ortega ya, jadi beli Apalagi kiper siapa lagi. sih Carson siapa? Scott Carson Ya, Scott Carson parah lagi. juara sama Liverpool itu. Jangan dia atau ya beli Emiliano Martinez. Dari level Nggak Atau emang Nadio bisa loh Nadio. sekarang kiper bagus juga jarang. Iya. Sekarang itu menurut gue ya, striker itu parah banget. Striker yang ecek-ecek aja harganya ke Højlund 70 juta is a big joke kan. Apalagi Gyökeres yang nggak terbukti sama sekali 80 juta ke atas. John Duran 70 juta. Ya itu yang beli Arab lah. Yang beli Arab lah. Tidak, Enggak dibanding era gue tahun 90 2000-an. Iya, jauh. Itu kan stok striker lu tinggal pilih, ngerti nggak? Playmaker, pemain selevel Modric, selevel Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, nyaris nggak ada men. Iya. Bahkan sekarang yang mungkin di level di bawahnya itu Odegaard, ya kan? Iya. Ya lihat yang Liverpool punya nggak? Enggak ada pure Artinya playmaker. sistemnya lu harus rubah, lu nggak bisa bermain dengan itu lagi. Anchor DM yang berkualitas. Bisa dihitung lah ya. Rodri, Kroos sudah lewat. Selevel Kroos siapa? Kagak ada. Sekarang Gravenberch. Wih,
Busquets itu. Gravenberch baru tahun pertama. Baru tahun pertama. Kita nggak tahu tahun depan kayak gimana. Iya. Tapi dia punya kualitas semua. Betul. Susah juga. Kiper siapa? Udah pada yang jago banget tua-tua. Kiper siapa sekarang gue tanya sama lu? Amardashvili, coach. Valencia peringkat dasar, Bos. Tandingnya di Kan dulu kadang-kadang zamannya Courtois, De Gea, Oblak, ini tiga ini kan menguasai. terus habis itu De Gea turun. Alisson, Ederson. Ya, habis itu Alisson Ederson 2 tahun terakhir jeblok juga. Iya, karena Banyak cedera. cedera Iya. juga. De Gea definitely turun di Vio. Donnarumma, coach. Donnarumma juga sosok yang dianggap Donnarumma bisa menggantikan, nggak konsisten juga. Sempet Iya. kadang-kadang tapi gagal. Tapi dulu kan stok lebih banyak. Iya. Jadi sekarang gue nggak ngerti, mungkin karena sistemnya, karena apa sehingga pemain kualitas pemain ini lebih merata. Jadi yang excel ini Jogo Bonito berhasil mengadakan skill individu lewat. Lu lihat timnas Brasil 2010 aja. Beda lah, coach. Atau awal Iya, 2000 iya. sama timnas sekarang. Ya elah satu tim aja Asli, coach. di cadangan aja nggak akan masuk. Tim yang starter sekarang. Timnas starter masa striker Richarlison. Ya, Richarlison loh. si itu bek kanannya yang dibuat bekas Spurs, bekas Barcelona siapa namanya? Emerson Royal. Emerson Gila, Royal. nih. Itu Iya. jadi pemain timnas gue bilang. Martinelli men. Martinelli. Ini gimana? Brazil loh, ini Brazil loh. Tengah Gimares. Andalan. Dulu gue masih inget Belanda kalau sehebat-hebatnya Belanda kalau mau berhasil deg-degan dulu kita. Iyalah. Karena 70% kalah. Sekali-sekali seri, sekali-sekali menang. Tapi setelah kalau nggak salah 2010 ke atas udah selesai berhasil. Terakhir di era Roro-Roan itu, Ronaldinho itu iya. udah selesai habis itu. Jadi gue nggak ngerti kenapa apa yang terjadi dengan sepak bola modern sekarang. Ya, kita Tapi lihat sekarang lah lebih nanti. ke sistem. Gue nambahin dikit deh. Ini kebetulan diamini nih pernyataan coach sama Andoni Iraola, pelatih dari Bournemouth, yang mengatakan bisa jadi penampilan dari Pep Guardiola itu yang positional football tuh udah mulai menuju kepunahan gitu. Karena bola itu kan ada periode-periode. Ada periode. Ada periode. Ya. Kelihatannya sekarang sepak bola modern tuh, bahkan Pep juga bilang tuh di interviewnya bulan Januari, sepak bola modern tuh sepak bola yang dimainin sama Iraiolanya Bournemouth. Dan menurut gua Ya, berkembang arahnya- lah. Jadi Perkembangannya nanti sana tuh. kita lihat gimana City apakah Cuman bisa kalau gue yang membalikan. ngomong dibilang dibully. Tapi ada pelatih langsung nih. Iraola yang ngomong, oh iya benar. Iya. Dan itu selalu begitu. Kan kita lihat apakah Manchester City bisa ngasih kejutan di leg kedua lawan Yes. Madrid di Liga Champions. Saya kita lihat nanti hasilnya ya. Yoi, coba tulis di kolom komentar Jebret Tim, apakah masih ada chance buat City lolos ke playoff ke 16 besar nantinya buat Jebret Tim. Jangan lupa juga Daju pakai baju MU jadi deg-degan nggak mas ya? Jadi gitu Kurang deh. nyaman, kurang nyaman. Kurang nyaman. Iya, Udah kurang buka lah habis ini. Nah, jangan lupa juga nonton DPI English Version besok tayang Jebret Tim. Kita akan kembali sesaat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.